Salafiyah itu pondok pesantren yang metode kuno, metode lawas, tapi bukan orang jadul atau orang katrok. Sejarah pondok ini berdiri, kalau ada di notaris itu tahun 89. Kalau realnya yang de facto-nya itu sudah dari tahun 80-an, 79 akhir sudah berada. Dasar adanya berdirinya pondok ini yaitu dari surat At-Taubah ayat 122. Yang berikut dengan disampaikan bahwa yang namanya orang mukmin tidak semuanya perang, tapi ada yang mengambil ilmu untuk menguasai peperangan, ilmu peperangan, pengkaderan dan sebagainya. Dengan adanya ayat tersebut, Abah Kulo, Abah Syekh ini hancur mulai dakwah dari kampung ke kampung, dari bocah Hangon satu, akhirnya hal tersebut mulai punya santri, dari santri 4, rumah ini dulunya rumah warga, akhirnya kamar dan sebagainya dijebol semuanya untuk ngaji untuk santri-santri. Awal dari sini banjur ke Pondok Putri ke Pondok Putra, mulai berkembang majelis di dalam kota, luar kota dan sebagainya. Kalau saya sendiri pun meneruskan perjalanan tersebut, sudah ngaji di luar kota, sudah sering ngaji di luar provinsi, luar pulau dan sebagainya, ya atas nama dakwah. Daerah Ketileng ini dulu karena orangnya sering mendeleng, konon ceritanya seperti itu. Memang kehidupan beragama di sini dulu amat kering, tapi alhamdulillah sekarang daerah Ketileng dan sekitarnya tumbuh kembang kehidupan beragama, tumbuh kembang peradabannya sudah berjalan semuanya. Tantangan yang saya hadapi biasa mas, namanya sekarang era milenial, makanya saya pun juga masuk ke generasi milenial, anak muda, kaum tongkrongan atau kaum apapun, lapisan apapun, karena dulu Abah menancapkan saya harus masuk ke semua lini masyarakat. Makanya Abah dulu menancapkan ojo pernah ngaku kiai dan berhenti untuk mencari ilmu. Makanya sampai sekarang pun saya tidak akan pernah mengaku seorang kiai, cukup gose titik, karena saya juga sama kali dengan semua masih haus di dalam ilmu beragama atau ilmu apapun. Kalau Abah dulu sering pesen, kuasani ilmu apapun, pelajari ilmu apapun dan kuasani ilmu apapun. Makanya saya pun kalah dengan panjenengan golongan milenial, itu saya juga harus bisa masuk golongan ke para birokrasi pemerintah atau golongan akademisi, saya juga masuk. Memang kalau di pondok ini tidak mengenal usia. Kebanyakan atau kehancuran pondok-pondok sekarang ini banyak dihancurkan tatkala zaman Belanda. Satu, orang ngaji itu hanya batas usia. Aku jebolan Lirboyo, pirang tahun, 6 tahun. Oh berarti
dari SMP, SMA atau MTS Alia. Tapi tatkala hal tersebut, kita pondok dari dulu ini mengembalikan dunia pesantren zaman-zaman kuno. Zaman dulu itu mondok atau orang mengaji itu ya sampai mati, kayak yang dihentikan Rasul bahwa orang ngaji itu dari potong kunjung sampai den pocong, semua lapisan umur kumpul bareng, entah itu pejabat, entah itu penjahat, kita duduk bersama, tidak melihat derajat. Ada yang bupati, gubernur, menteri, wali kota, ya saatnya ngaji, yang ngaji, tidak dupeh menteri terus harus diinjak, itu tidak. Lagi-lagi saya pun sering mengajak-ngajak para golongan kita kaum Islam ini, kita harus sadar diri. Sadar dirinya ilmu agama itu sebenarnya bisa diejawantahkan di kehidupan nyata ini, di sekarang ini. Lagi-lagi saya sering amat kurang terima tatkala kisah-kisah para sahabat, tabiin atau para wali itu tatkala menyampaikan kisah-kisah para wali dan sebagainya hanya sekti, hanya keramat. Ayo ngaji yuk, golek sangune mati. Apa ngaji itu harus hanya sekedar sangune mati? Kami dari Windu Ali Songo Semarang dalam rangka siar berkunjung ke makam Habib Rohani untuk berdoa lah, karena kami dari santri ya. Kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik. Tempatnya kalau menurut kami seperti di kota Madinah gitu. Akhirnya kami tertarik untuk ke sini.
ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Menyambut keberkahan Ramadan dengan ragam program spesial Ramadan Semarang Pemkot. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras setiap hari Senin jam 4.45 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi setiap Selasa jam 4:30 sore. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap hari Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi tiap sudut Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, setiap Sabtu jam 3 sore. Membicarakan bab katanya, apa benar begitu? Menyelidik tuntas semua teka-teki. Ndak yo? Setiap Minggu jam 3 sore. Hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Dalam ilmu beragama itu bagaimana kita berdagang yang bagus, berinteraksi dengan orang juga bagus, bagaimana tatkala menjadi dokter yang bagus, bagaimana tatkala menjadi seorang pekerja birokrat juga yang bagus, tatkala menggunakan ilmu Islam. Inilah Islam itu ilmiah, bukan sering orang tatkala keperbendaraan ilmu di dalam beragama kurang, akibatnya sering ya pokoknya ilmu agama ini atau believe or not, percaya atau orang ya pokoknya ini. Tidak bisa. Islam itu ilmiah. Makanya saya sering menyampaikan di masyarakat, di santri, di jamaah pun hal tersebut. Nah, iki lho dari ayat ini ejawantahnya di dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana kita menggunakan kemajuan zaman, jangan sampai terperosok dengan kemajuan zaman. Lah inilah. Lagi-lagi saya sering amat kurang terima tatkala kisah-kisah para sahabat, tabiin atau para wali itu tatkala menyampaikan kisah-kisah para wali dan sebagainya hanya sepi, hanya keramat, tapi tidak pernah menceritakan bagaimana ilmuannya Syekh Abdul Qadir, bagaimana ilmuannya Syekh Sadali, bagaimana ilmuannya Syekh Tijani. Ini amat jarang. Saya sering mengatakan para pengurus-pengurus Jatman, kenapa mereka para saleh-saleh atau muridin Qadiriyah tidak mengkaji hal tersebut? Karena saya mendapat beberapa kitab yang belum pernah dicetak di Indonesia. Itu saya dapat kitab dari Syekh Fadil Al-Jailani, putu Syekh Abdul Qadir. Itu saya amat senang karena di situ pembahasan kitab yang penyusunnya Syekh Abdul Qadir itu bahasnya malah
perbintangan, astronomi, astrologi, itu dibahas semuanya. Apa seorang aulia seperti itu? Ya, aulia itu pasti cerdas, bukan sekedar ilmu agama atau belief or not atau hanya sakti, tidak, tapi cerdas. Tapi sisi hal tersebut, kita orang Islam selalu dibodohkan dengan hal tersebut, dihancurkan dengan iming-iming uang dan uang. Nah inilah, makanya jika ini fenomena seperti ini masih berjalan, kapan kita orang Islam ini akan maju, akan mulai berkembang, akan menuju kejayaan? Makanya kita harus sadar, orang Islam, lagi-lagi kaula muda, kaum santri, jangan hanya sekedar berkutat kontekstual, tapi bagaimana di dalam kitab, dalam Quran ini pengejawantahan kehidupan sehari-hari. Selalu ditancapkan di konspirasi bahwa tidak pernah bangga dengan daerahnya atau dengan agamanya. Padahal para aulia, Kanjeng Rasul pun juga mengajarkan hal tersebut. Tatkala Kanjeng Rasul sudah memimpin semuanya, Kanjeng Rasul sudah disiapkan baju kebesaran dari sahabat. Tapi Kanjeng Rasul mengatakan ora bahasa kita. Krono aku wong Arab, baju adatku nganggo gamis, ya aku nganggo gamis. Tapi anak muda sekarang sudah tidak pernah bangga hal tersebut. Katakanlah Mas Ucup misal asli wong godong misalnya, tapi tatkala ngaku orang godong itu malu-malu. Tatkala Mas Ucup jadi kerja katakanlah di tempat kota metropolitan, tanya omahmu di Semarang, padahal kan godong kan ikutnya juga Semarang coret. Artinya sekarang ini generasi milenial sudah digempur dengan kegengsian. Orang selalu pamer dengan HP, dilihatkan, nanggone apel kroa, kamerane telu dan sebagainya. Tapi tatkala hanya kegengsian, ditenteng, ditaruh di saku, dilihatkan kameranya, ternyata malah HP dummy. Inilah kehidupan sekarang. Makanya mbah-mbah kita dari pelajaran hadis sudah mengejawantahkan dengan atau mentransit bahasa Jawa kita. Mbah-mbah kita selalu memesankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo pinginan. Adanya sekarang masalah viral-viral kan karena gumun. Karena gumun, akibatnya hal tersebut, pegang HP, di video, di upload, gumun ini dan itu. Makanya kita generasi hidup di zaman modern ini, generasi milenial, kita ingat hal tersebut. Meskipun itu untuk media informasi, tapi tidak merubah ideologis atau prinsip kehidupan kita. Sekarang kan banyak yang namanya kegengsian, merajalela hal tersebut. Maka sebenarnya lifestyle itu juga dihancurkan dengan mereka-mereka yang ingin menghancurkan Islam atau Indonesia. Katakanlah Mas Ucup ini kerja, tatkala kerja, katakanlah penghasilan 10 juta, tapi gaya hidupnya sudah kayak gaya hidup sultan. Akibatnya sikut sana, sikut sini, sikut sana, sikut sini. Kayak yang sekarang ini kan lagi tren, bagaimana orang flexing pakai Rubicon misalnya, kan hanya untuk hanya flexing namanya. Kalau saya punya prinsip sepele, Mas, kalau dia memang orang kaya, sultan, itu tidak pernah flexing. Tapi kalau sidik-sidik pamer, flexing itu OKB, kepingin ini dan itu.
Kalau saya sering menyampaikan saya kan punya ada yang generasi santri-santri bocah gemblung Mas. Cuma itu dari anak muda, dari dia bandar narkoba dan sebagainya, sudah dia ada tobat, hal tersebut saya nancapkan sepele. 11 bulan kita sudah menjadi ahli maksiat. Paling enggak 1 bulan ini benar-benar kita mengakui dosa kita mengerem di dalam perilaku kita. Kalau mau muka siang-siang padang dan sebagainya lah wis biasa. Kayak kita merasakan kenikmatan orang puasa tatkala buka itu kan makanan apapun jadi betapa enaknya. Makanya fenomena tatkala di bulan Ramadan ini gorengan ora cetha, es degan ora cetha itu pasti laris semuanya, enak semuanya. Itulah yang bikin, artinya kita makan itu tidak mencari enak tapi kenikmatan. Kok bisa Gus mencarinya enak? Betulkah Mas Ucup katakanlah seneng ayam goreng, tapi Mas Ucup tatkala saya kasih ayam goreng tapi keadaan giginya sakit, kan ya sama aja, nggak bisa dimakan. Nah, artinya kan kita mencari kenikmatan. Inilah makanya tatkala kita di dalam bulan Ramadan mulai, kalau kita orang Jawa kenal sing jenengane ngabudek, ngapicek, ngabisu. Ngabudek sangka omongan ora cetha, ngabisu dengan omongan sing ora cetha, ngapicek dengan barang-barang atau hal-hal yang kurang ini dan itu, kita mulai rem. 11 bulan kita sudah biasa nyawang nyawang kemaksiatan, paling enggak 1 bulan ini kita mulai ngerem. Ya namanya meskipun katakanlah Mas Ucup ini bukan saya body shaming, bukan apa-apa, katakanlah Mas Ucup ini orangnya seperti ini, ireng langes atau ireng manis gini, tapi kan ada upaya untuk pembersihan diri. Namanya Mas Ucup sudah badannya seperti ini kan juga kepingin mandi, bebersih lah. Inilah dalam jangka kita setahun bagaimana kita bebersih hal tersebut.